kita bincang hari ini adalah buku ini, Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran. Penulisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Untuk video kali ini kami membuat konten di luar ruangan ya, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan kesehatan. Jadi kami pakai masker, hand sanitizer. Ya, karena mungkin teman-teman sudah bosan melihat kami di dalam ruangan beberapa video kemarin. Jadi untuk yang kali ini kami di luar dan kita masuk ke agenda bincang buku. Dan buku yang akan kita bincang hari ini adalah buku ini, Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran. Penulisnya Abdul Maqsid Ghazali ini. Oke. Kepada teman-teman kami ingatkan yang belum subscribe channel kami bisa tekan tombol subscribe-nya sekarang. Jangan lupa like-nya juga dan komen untuk membantu kami. Ada kritik dan saran silakan langsung di komentar. Stay tune di Anggun Ihsan Channel. Kepada Bang Saiful Ihsan saya persilakan untuk membincang buku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang buku kita kali ini adalah Argumen Pluralisme Agama, ya, Membangun Toleransi Berbasis Quran, karya Abdul Maqsid Ghazali. Ya, buku ini berbicara tentang bagaimana hubungan toleransi antara umat beragama, di mana walaupun di masa pandemi ini ya kita disibukkan oleh virus wabah, tetapi juga isu-isu radikalisme, isu-isu intoleran juga terus berkembang ya. Baru-baru ini ada beberapa diskusi terkait tema terorisme dan radikalisme yang digelar. Nah, buku ini sebenarnya hadir untuk menjawab ya problem-problem dan juga memberikan panduan terhadap bagaimana seharusnya kita berlaku toleran terhadap umat beragama ya, karena masing-masing memiliki agama itu membawa kebenaran, dan kita yakin di antara agama-agama itu memiliki titik temu, yaitu keinginan semua agama untuk menciptakan perdamaian dan toleransi ya, saling menghormati dan lain sebagainya. Ini selama ini ya, pluralisme atau toleransi yang dipraktekkan oleh para pemuka agama atau dan lain sebagainya, itu problemnya selalu problem atau diselesaikan dengan cara sosiologis, atau diselesaikan dengan cara-cara pemahaman yang berada di luar sumber kitab suci itu sendiri. Misalnya konflik Poso Ambon ya diselesaikan dengan deklarasi Malino, kemudian diberikan pemahaman tentang bagaimana kita harusnya bersikap toleransi dari segi sosiologis ya, bahwa kita adalah makhluk sosial, kita sama-sama berada di muka bumi untuk saling menghormati ya. Nah, akan tetapi bagaimana kalau misalnya sumber ajaran agama itu sendiri yang berbicara tentang toleransi? Nah, tentu lebih kuat lagi ya. Kalau sosiologi, kalau cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara musyawarah yang mufakat dan lain sebagainya, orang bisa orang bisa tidak mengindahkan karena itu adalah produk manusia ya. Orang tidak wajib mengindahkan. Tapi kalau Al-Quran atau kitab suci yang berbicara tentang argumentasi pluralisme agama, tentu ini akan menjadi dalil yang kuat sehingga orang sulit menolak ya. Nah, ini sebenarnya adalah disertasinya Kiai Haji Maqsid, disertasi doktoral pada program Doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di dalamnya ini dia mengatakan bahwa kajian tentang pluralisme atau toleransi itu belum kukuh
Ya, antara lain itu tadi, ya. Eh, toleransi ataupun membangun kesepahaman antara agama-agama itu hanya sekedar mencari modus vivendi atau mencari faktor-faktor titik temu, ya, titik temu. Nah, di sini Muqsid Al-Ghazali, ya, Kiai Muqsid Ghazali, dia membongkar, ya, atau dia menampilkan ayat-ayat yang itu sebenarnya adalah menjelaskan bahwa khusus agama Samawi, ya, atau dalam lingkup agama Ibrahimiyah, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, itu memiliki satu sumber yang sama, ya. Nah, kita ketahui bahwa agama Yahudi datang hadir di muka bumi dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian Nasrani itu dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus, ya. Kemudian Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, akan tetapi menurut risalah yang terakhir, yaitu Al-Quran, bahwa Nabi Muhammad tidak membawa syariat baru, juga tidak membawa ajaran baru, melainkan dia membawa ajaran-ajaran Nabi sebelumnya dan juga menyempurnakan. Nah, itu, ya. Jadi lingkup agama Samawi, ya, atau Yahudi, Nasrani, dan Islam itu memiliki ajaran yang sama, yaitu bersumber dari Allah, ya, dibawa oleh para nabi, akan tetapi datang dalam kurun waktu yang berbeda dengan nabi yang berbeda. Nah, adapun syariat-syariat dalam Islam, ya, yang sebagai agama terakhir yang kita anut kebanyakan di Indonesia, ya, di dalam kitab suci, melalui penjelasan ini Muqsid Al-Ghazali mengatakan bahwa banyak sebenarnya syariat yang dalam Islam itu sebenarnya sudah terdapat pada syariat zaman dulu. Misalnya qisas, ya, hukum potong tangan bagi seorang yang mencuri. Itu bukan khas Islam saja, tetapi dia sudah ada semenjak hukum Nabi Musa. Nah, itu hanya contoh, ya, kasuistik saja. Nah, tetapi yang lebih umum adalah ada 10 perintah, ya. Kalau kita buka ke hazanah Alkitab atau Perjanjian Lama, itu ada the Ten Commandment, ya, 10 perintah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Antara lain perintah untuk tauhid, ya. Tidak boleh ada Tuhan lain di samping Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian poin selanjutnya ada berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik, ya, jangan secara sembarangan menyebut nama Tuhan. Termasuk di dalamnya memuliakan hari Sabat, atau, ya, hari Sabat itu, ya, dikatakan dalam Alkitab. Nah, di dalam Islam juga terdapat ayat serupa, yaitu misalnya di surah Luqman, ya, di mana Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya tentang beberapa nasihat itu, ya, kurang lebih sama kontennya dengan the Ten Commandment yang diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Nah, itu. Akan tetapi pengecualian memuliakan hari Sabat. Nah, memuliakan hari Sabat, dan di Islam itu hari yang mulia itu adalah hari Jumat. Nah, ini adalah ketersambungan risalah. Ada banyak bukti-bukti yang dibeberkan di sini, ya, yang dikaji ke dalam 500 atau 430-an halaman ini, hampir 500 halaman, ya. Ini. Ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi apa yang Al-Quran sebagai kitab yang terakhir turun, itu sebenarnya adalah penyempurnaan terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, kalau begitu, apa sebenarnya misi agama ini? Kalau misalnya agama itu sebenarnya dari induk yang satu kemudian berbeda-beda, ya, apa sebenarnya misi yang dibawa agama? Agama membawa misi pembebasan, ya. Seperti dicantumkan di sini, ya, bahwa nabi-nabi itu rata-rata lahir dari kaum tertindas, ya, dan hadir di muka bumi untuk melawan penindasan. Nah, kita tahu bahwa kehadiran Musa dalam sejarah itu melawan Raja Fir'aun karena mempraktekkan ketidakadilan. Kemudian datang Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud juga dengan motif yang sama, yaitu ketidakadilan, pemaksaan keyakinan. Ini, ya. Kemudian datang Nabi Isa juga begitu, ya.
datang Nabi Isa juga begitu, melawan pemuka-pemuka agama yang sangat otoriter terhadap ajaran agama Yahudi pada saat itu. Kemudian datang Nabi Muhammad, walaupun dia tidak menghadapi rezim, tetapi dia melawan sistem ketidakadilan sosial, yaitu di mana suku-suku superior itu ya melakukan intimidasi terhadap suku-suku yang inferior atau yang minoritas. Ini ya. Nah, kemudian itu adalah misi di bawah para nabi, adalah misi pembebasan. Jadi agama ini diturunkan bukan cuma sekedar untuk beribadah secara ritual yang dalam arti formal, ya kita sholat dan lain sebagainya, tetapi juga ada misi utama yang tidak boleh dilupakan, yaitu misi kenabian dalam membebaskan, dalam melakukan pembebasan itu. Ya, ini adalah misi yang secara berkesinambungan, dan di dalam konteks ini ya pluralisme agama itu ya, ada banyak agama tapi ada satu misi yang dibawa ya. Kalau dalam contoh yang dikaji buku ini adalah 3 lingkup agama samawi tadi itu, Yahudi, Kristen, dan Islam, itu memiliki ajaran yang sama, misi yang sama dibawa oleh para nabi, yaitu pembebasan ya, supaya manusia ini di muka bumi hidup tenang dan damai, serta bebas menjalankan agamanya masing-masing, bebas berkeyakinan. Adapun perbedaan-perbedaan itu adalah suatu keyakinan ya, dan keyakinan itu dipengaruhi kadang-kadang oleh faktor keturunan ya, kalau tidak dia dipengaruhi oleh faktor pemahaman. Ini seperti ini itu ya. Nah, jadi itu misi-misi yang dibawa agama. Jadi kita ketika membangun toleransi itu tidak semata-mata untuk memperbaiki hubungan, tapi menyadari bahwa adanya satu misi yang dibawa oleh para nabi, dan itu kita harus tuntaskan bersama. Misalnya kita antar pemeluk agama itu mulai harus berpikir bagaimana mengentaskan kemiskinan ya. Seluruh agama bekerja sama untuk menghilangkan kemiskinan di muka bumi. Nah, itu saya kira yang perlu diperhatikan. Nah, lalu bagaimana kira-kira kalau misalnya agama ini berasal dari sumber yang satu, apakah agama ini sama? Ya tidak ya. Dan bagaimana Islam memperlakukan umat lain? Nah, di sini ada penamaan lain ya, kategori lain berkaitan dengan penamaan Islam terhadap umat lain. Yang pertama ada yang disebut dengan ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang non-Islam tetapi dia beriman kepada kitab, beriman kepada agama-agama sebelum Islam, yang itu memiliki kitab yang diturunkan oleh Allah. Misalnya pemeluk agama Yahudi, Nasrani, ya itu masuk dalam ahli kitab secara umum ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kafir. Kafir itu apa? Kafir adalah mengingkari ajaran. Ya, dia pemeluk agama tetapi dia mengingkari ajaran Tuhan. Ya, dia tidak melakukannya, dia tidak menjalankannya, atau dia mendustakannya. Itu yang disebut dengan kafir, atau di bahasa Indonesia kan kafir ini ingkar. Nah, kafir juga terbagi atas 4 ya. Tetapi secara umum dibagi 2 saja, yaitu kafir harbi dan kafir zimmi. Ya, kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi umat Islam. Seperti di zaman para nabi dulu ya. Dia memerangi para nabi. Nah, kemudian ada juga kafir zimmi, yaitu kafir yang tidak memerangi umat Islam, tidak memerangi nabi. Ya, mereka itu wajib dilindungi ya, wajib dilindungi. Nah, itu. Nah, pemberian ini juga, kategori ini sekaligus juga mempengaruhi tentang hukum legalnya menikah antar agama ya. Itu yang disebutkan dalam buku ini ya. Untuk kafir dan untuk musyrik masih ada kategori satu lagi, musyrik, yaitu orang yang memiliki agama tetapi meyakini Tuhan-Tuhan sesembahan lain selain Allah, maka dia disebut musyrik ya. Nah, musyrik dan kafir dilarang dinikahi, tetapi boleh dinikahi adalah ahli kitab, yaitu berpegang teguh terhadap kitab-kitab yang diturunkan. Nah, itu ya. Namun untuk konteks Indonesia, nikah beda agama tidak diberi ruang karena hukum yang mengatur, yaitu kompilasi hukum Islam
ya tahun 1980 itu mengatur bahwa nikah beda agama tidak diperbolehkan. Nah, itulah ya. Tetapi di sini yang penting adalah membangun toleransi berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan Al-Quran, yaitu bahwa agama-agama adalah memiliki satu misi, yaitu misi pembebasan umat manusia. Adapun perbedaan itu kita maklumi sebagai satu kenyataan yang tidak bisa ditolak. Ya, demikian itulah bincang buku kita kali ini ya. Buku ini bagus sekali, diberi pengantar ya, dan diberikan testimoni oleh beberapa orang, antara lain Pak Anies Baswedan ya, Haidar Nasir, Johan Effendi, dan ada juga Yeni Wahid, ada Ibu Musda Mulia, dan lain sebagainya. Nah, kita ketemu dengan bincang buku kita di lain waktu ya. Semoga Terakhir baru masuk. ya, semoga buku ini bisa didapatkan ya, karena di sini buku ini termasuk langka ya. Saya beruntung sekali dapat satu buku ini. Ini bagus sekali ya, ada banyak. Ini karena dia berasal dari disertasi doktor, maka dia kajiannya sangat mendalam dan referensinya banyak sekali ini ya. Dan ini kita rekomendasikan untuk teman-teman untuk membacanya ya. Ya, bisa didapatkan di Toko buku Palu. Toko buku. Ya, Toko buku Palu. Di Ramedia mungkin ada. ya. Di Ramedia. Bisa juga dipesan secara online. Ya, bisa dipesan secara online. Oke, itu saja saya kira dari saya bincang buku itu. Kita ketemu di kesempatan lain ya. Kita ketemu di kesempatan lain. Selamat membaca. Ya, salam literasi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.